Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibni Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ukhliq wal khadim lima sabaq nasyil haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Hadratul muhtaramin para alim, para ulama, segenap guru-guru kita, panjenenganipun Al-Habib Naqib bin Abdullah As-Segaf, panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Jalil Bakri, panjenenganipun Kiai Aziz, dan panjenenganipun Kiai Zani Maulana. Ugi para kiai, para rencang-rencang sedaya ingkang boten saged kita sebutaken setunggal bapak setunggal kanthi boten mengurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Hadirin rahimakumullah, sepindah semoga kita mengucapkan syukur dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Ini boten waleh-waleh nama kita tercatat lagi di dalam perjalanan safari maulid yang ke-18. Dan semoga nama kita akan terus tercatat dan hadir pada safari maulid yang akan datang sampai selesainya acara yang kita agendakan bersama. Dan syukur lagi bahwa dalam keadaan hujan deras, awake adem, enten malah simpun greges. Izine niku awake greges kalau wingi kudahan. Alhamdulillah niki ngendikane Gus Zami mulai merasuk, alam sudah mulai bersahabat dengan kita. Pramila udah mebledek kaya apa panggah anggotane tesih kathah. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang minulya, kalau wau kula dipersedel kalian panitia internasional Pak Huda bilih kula kek pidato sing ngaji. Nggih boten, pidato bahasa. Kalau pidato berarti nggih umum ngeten iki mawon. Kalau ngaji tausiah beliau guru kita Gus Zami. Para rawuh sedaya, beberapa hari terakhir ini kula sempat merenungkan sesuatu ingkang kados dipungendikaken kalian bahwa wonten ing grup bahwa keberadaan kita di tempat ini adalah merupakan bentuk persatuan dan kesatuan yang harus kita kuatkan lagi, yang harus kita kencangkan lagi. Karena di luar sana awake dhewe nek metu saka jamaah niki enten mriko, enten luwak, enten mancang, enten garang. Kalau kita tidak kenceng bautipun kados dawuh Gus Zami, kita akan disantap oleh hanya semacam garang. Jadi ming cilik ning iki senengane nguntal manungsa sing muncul saka kelompoke. Hadirin rahimakumullah. Akhir-akhir menika ada banyak pemikiran untuk menyamaratakan atau untuk mendudukkan kedudukan Islam ini sebagaimana agama-agama yang lain.
atau yang dikatakan adalah apa niku pluralisme nggih. Menawi bahasanya Gus Dami pluralisme. Jadi dianggap bahwa semua agama itu benar. Menawi kula lan panjenengan boten ngaji derek safari maulid derek jamaah sholawat, kita menghadiri rutinan yang insya Allah dengan kuat kita ditunggui oleh guru-guru kita. Kita semakin dikuatkan ruh kita, kejiwaan kita, dan etika kita. Di luar sedang terjadi banyak penggembosan pemikiran-pemikiran. Sekarang niki sedang muncul ngalembono dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki dipuji-puji karena kecerdasannya, karena kepiwayannya, karena kesuksesannya menciptakan satu agama yang namanya Islam. Salah satu agama yang namanya Islam. Pemikiran ini terus digodok dan dikembangkan, bahkan sekarang sudah masuk di kelompok-kelompok kita. Para ulama-ulama kita, wonten ya, salah satu ulama ada yang sudah mempropagandakan seperti itu, yang mempropagandakan seperti itu. Bahkan jamaah kita juga sudah ada yang masuk sana. Pemikiran-pemikiran menyamakan Islam sebagaimana agama-agama yang lain. Terus ngeten, Kanjeng Nabi niku sakniki dipadani kalian tokoh-tokoh dunia seperti Plato, Aristoteles, kalih sinten meneh, Pitagoras, Siddhartha Gautama dengan Krishna disamakan. Karena apa? Karena menganggap bahwa Islam ini adalah pemikiran kreativitas dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana agama Islam itu boleh dikritik, boleh direvisi, boleh dirubah sesuai keadaan zaman. Nah, pemikiran-pemikiran ini justru muncul oleh kaum-kaum intelektual yang sekarang menyerang di media sosial, yang setiap kita bangun tidur kita sudah berhadapan dengan serangan itu. Wonten malih kajian-kajian yang sudah mengungkap tentang wongkon anti Arab, wongkon anti karo habaib. Kita semakin dijauhkan dengan dzurriyyah Rasulullah SAW dengan cara dibuka sejarah-sejarah yang selama ini tidak kita pelajari, tapi ini dibuka. Seperti a'udzubillah min dzalik, tentang sejarah Sayyidina Husain, bahwa Sayyidina Husain itu adalah orang yang sangat bengis. Bahkan ada yang membuka sejarah Sayyidina Husain bersama para budak-budaknya, perempuan-perempuan, 40 perempuan yang menjadi budaknya Sayyidina Husain. Pemikiran-pemikiran ini sudah masuk ke dalam lingkungan kita. Maka hadirin rahimakumullah, kita akan berhadapan dengan hal yang sangat serius sekali, berhadapan dengan hal yang sangat mengkhawatirkan sekali. Untuk itu hadirin rahimakumullah, bahwa Islam itu bukan agama wahyu dari Allah, bahwa Islam itu adalah agama kreativitas dan kecerdasannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan menyesatkan kita, karena kita harus meyakini dulu bahwa Islam adalah agama wahyu Allah di samawati yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Kalau agama Islam itu adalah agama kreativitas, agama Islam itu adalah agama karena kontemplasi Kanjeng Nabi, karena ilusine Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mana mungkin Nabi Muhammad dikatakan Nabi yang umi? Mana mungkin Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali beliau uslah dan didatangi malaikat Jibril, mereka takut Kanjeng Nabi gemetar. Urung tahu melihat makhluk si gede sampai ini, sampai Kanjeng Nabi menggigil dan pulang ke rumahnya kepada istrinya Sayyidah Khadijah, menangis, menggigil. Kok kayak ini? Aku urung tahu roh makhluk seperti ini. Ini datangnya wahyu yang pertama. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengada-ada. Yang kedua, Rasulullah SAW
tidak pernah menyuruh kepada sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis. Yang ditulis adalah Al-Quran, kalamullah, supaya untuk membedakan mana yang kalamullah dan mana yang itu bersumber dari Rasulullah. Sehingga hadirin rahimahullah, pada saat masa Rasulullah yang disuruh mencatat oleh para sahabat disuruh mencatat wahyu Allah, kalamullah, hadis disembunyikan. Supaya ini membedakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, bukan dari kreativitas dan kecerdasan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bukti yang ketiga bahwa Rasulullah SAW mendapat agama Islam ini adalah dinus samawati atau wahyu Allah, bukan kreativitas manusia. Yang ketiga adalah bahwa ketika Rasulullah mendapatkan buah, Rasulullah untuk menjawab satu persoalan ini, Rasulullah harus menunggu wahyu dari Allah. Ketika Sayyidah Aisyah difitnah berzina dengan sahabat Nabi, bahkan Rasulullah SAW pada saat itu sempat meragukan, wahai Sayyidah Aisyah, wahai manggil kepada istrinya Humairah, ya Humairah, apakah engkau tidak lagi mencintaiku? Insya Allah. Rasulullah sempat menyaksikan kepada istrinya yang tercinta itu karena besarnya hoak pada saat itu. Jadi hoak itu sudah terjadi sejak zaman Kanjeng Nabi. Mulai saat ini isinya hoak. Pada saat itu Rasulullah SAW tidak langsung menjawab. Beliau menunggu wahyu sampai 1 bulan, kemudian Allah menurunkan wahyu bahwa fitnah, bahwa yang terjadi cerita kepada Sayyidah Aisyah adalah fitnah yang dikarang oleh orang-orang untuk menghancurkan Islam. Ini membuktikan bahwa Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi Rasulullah masih menunggu wahyu dari Allah. Kemudian yang keempat, bahwa Rasulullah SAW mana mungkin bisa menceritakan tentang cerita Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kalau beliau ini umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Pak Isa niki mboten Pak Huda buka Google, isinya cerita Nabi Fir'aun, cerita Nabi Musa melawan Fir'aun, gitu. Langsung keluar semua. Keluar semua. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Jadi cerita-cerita tentang nabi-nabi yang terdahulu itu tidak didapatkan dari mendownload, membaca, menulis. Itu benar-benar wahyu dari Allah yang menceritakan konkret tentang perjalanan nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ini bukti yang keempat bahwa agama kita adalah agama dinus samawati, din yang berupa wahyu, bukan kreativitas atau pemikiran Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Rasulullah SAW sempat diancam oleh Allah di dalam beberapa kitab, di dalam beberapa surat, Abasa wa Tawalla dan lain-lainnya. Ancaman-ancaman kepada Rasulullah. Nah, semua ini adalah merupakan bukti bahwa agama ini bukan agama kreativitas, udah akal-akalannya Kanjeng Nabi, tapi ini benar-benar wahyu yang datang dari Allah untuk manusia. Nah, sekarang ini sedang ada kegiatan-kegiatan pemikiran menyamakan Rasulullah SAW ini dengan tokoh-tokoh yang lain. Untuk itu hadirin rahimakumullah, panjenengan kulolan panjenengan derek Abah Mustafa, derek Mbah Yai Aziz, Mbah Yai Jalil Guzami ini pun benar. Nggih, pun sampun benar. Insyaallah kita yasturul mar'u ma'aman ahbab. Semoga kita akan dikumpulkan terus bersama beliau di dunia dan di akhirat. Dan yang kemudian akhir-akhir ini para hadirin rahimakumullah, ada satu pemikiran yang harus kita bijaki dengan baik, adalah terkait dengan penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jadi begini, ada kelompok yang mengatakan bahwa nyapa iki nesu, apa mesti gambar itu maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kowe wis tau weruh rupane Kanjeng Nabi Muhammad, apa kowe tau weruh bentuk Kanjeng Nabi Muhammad kok nesu? Niki yang memberikan pemikiran ini juga golongan kita, ulama kita, panutan awake dhewe. Kocok mboten? Kocok.
Berani mengatakan demikian. Hadirin rahimakumullah. Menurut beberapa pandangan, jangankan itu berita, kita mendengarkan ya omongan yang marah saja. Orang yang mempunyai hub kepada baginda Nabi Muhammad SAW, penghinaan semacam itu tidak akan pernah kita terima. Dan pernah pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, ketika Malik bin Nuwairah ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang beliau ini sempat menjadi pengumpul zakat. Kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, Malik bin Nuwairah ini tidak lagi taat kepada Rasulullah. Dia mengatakan bahwa Nabi sudah meninggal, jadi zakat tidak wajib, sholat juga tidak wajib. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutus kepada Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid, untuk mendatangi Malik bin Nuwairah untuk mengajak lagi kembali kepada Islam. Ketika dalam beberapa versi, saya mengambil versi yang sempat diceritakan oleh Habib Rizik Syihab, bahwa Khalid bin Walid ketemu dengan Malik bin Nuwairah mengatakan, Malik karena Malik dengan Khalid ini sudah bolong. Jadi begini kamu kok malah menyebarkan syariat yang salah. Sholat, zakat itu tetap wajib setelah Rasulullah sudah meninggal. Oh, katanya Malik kepada Khalid bin Walid, Muhammad sedihkan. Oh, Muhammad ki kancamu. Seketika Khalid bin Walid marah dan memenggal kepalanya Malik bin Nuwairah. Mudah dasar, berunding. Terus salah satu sahabat melaporkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa Khalid bin Walid telah melakukan anarkisme, radikalisme, mugel gulungnya sahabat. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Jawaban Abu Bakar Siddiq, kalau saja pada saat itu yang berhadapan dengan Malik bin Nuwairah adalah salah, saya sendiri yang akan memungkil kepalanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Serius banget. Murah mbak, kalau saya kira hakim boten biar, hadirin rahimakumullah. Dalam hal ini itu mengenai inti pun ya, bahwa persoalan penghinaan Nabi Muhammad SAW ini tidak usah kita menggunakan akal. Hati kita mendengar saja sudah sangat menyinggung sekali. Maka ada beberapa ulama yang memberikan penyelesaian, di antaranya adalah kita melakukan dengan baik-baik. Jangan kita melakukan kekerasan. Seperti kasus di Prancis, guru yang membuka gambar karikatur Nabi Muhammad SAW yang dimuat oleh majalah apa sih ini? Majalah Tempo, mungkin Tempo sama Bapak. Itu kemudian dipenggal kepalanya oleh seorang muhibbin bacinta Rasulullah SAW, Perancisnya, yang kemarin jenazahnya dikembalikan ke negaranya, disambut oleh seluruh umat Islam di Cesna. Nah, kita tidak menggunakan cara itu. Banyak ya, kita menggunakan dengan yang terakhir adalah bil hikmah, dengan doa. Tapi sim bisa kita lakukan sekarang boykot produk ini pun lebih sepakat. Jenengan sepakat ini monggo, soalnya susune sing kadung nganggo SGM yo, terus diganti susu liyane ya ora gelem nggih. Kok cara putrane jenengan gelem kopi susu kon nyithik pisan ya ora apa-apa. Nek kan kadung SGM terus kon mandek SGM ya repot nggih. SGM itu termasuk salah satu punya Danone ya. Aqua dan lain-lain. Alhamdulillah niku Aqua santri. Pun kadang nggih niku. Hadirin rahimakumullah, pun nggih teman-teman nggih kon pidato niku. Pun nggih. Mulak.
Oke, yang terakhir hadirin rahimakumullah, seperti dulu ada sahabat yang bernama Rukanah bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ini seorang pegulat pada zaman Rasulullah SAW. Jadi sekarang kita sitok mas berita ini, bukan aku lagi mau ya. Habib Nurmagomedov, nama jenenge Habib Nurmagomedov dia beritakan bahwa saudara-saudara orang yang bernama Habib Nurmagomedov ini sudah mengundurkan diri dari gelanggang UFC, gulat internasional ya. Pada pertempuran ke-29 beliau sudah mengundurkan diri dan ini ditawari untuk main lagi kontarung DKI 1,8 M miliar triliun 1,8 T 1,8 triliun rupiah ya. Niku kon perangnya dia tidak mau, dia pilih mundur karena apa? Kalau seneng alasannya setunggal niki mas, alasannya setunggal niki karena dia mengundurkan diri untuk lebih fokus mengurus ibunya. Jadi ada Rukanah bin Abu Yazid bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, dulu seorang pegulat yang pernah menantang Rasulullah SAW. Niku tesih turunan Kanjeng setunggal mbah Kanjeng Nabi. Rukanah niki nantang Kanjeng Nabi. Muhammad, aku gelem mlebu agamamu nek kowe iso ngalahni aku. Ternyata Rasulullah SAW itu juga seorang pegulat. Akhirnya terjadilah gulat. Sampai ketika kalah, Rukanah ini kalah 3 kali. Ini tidak mau syahadat kepada Nabi. Nabi mengatakan ketika Rukanah kalah, kok kalah? Ayo main mana sampai 3 kali. Ya. Yang ketiga, sebagian riwayat menyatakan bahwa langsung masuk Islam dan sebagian riwayat tidak masuk Islam dan masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, dari cerita ini kemudian diceritakan bahwa wong sing paling kondang zaman semono ora tau kalah. Ini dikalahkan oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali. Ora trimo diterusne karo anake jeneng Yazid bin Rukanah bin Abu Yazid bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Cek tunggal mbah niku. Yazid iki nantang ke Nabi Muhammad ini. Muhammad, iki pegulatnya. Kowe nek iso go wedhus jumlahe 300. Kowe nek iso ngalahke aku tak kei wedhus 100. Kanjeng Nabi nggih mangko. Nek aku iso ngalahke kowe aku kok kaya apa? Tak kei 100 wedhus. Gulat tenan. Akhirnya Yazid kalah. Ora trimo kan bisa. Ora, kowe mau licik balane mulai kalah mulai. 200 wedhus kilo. Sik kalah nantang mulai 300 kukut kabeh. Akhirnya 300 kambing itu dibawa oleh Rasulullah dan Yazid masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib Nurmagomedov. Lodov nih oke. Habib ini insya Allah cerminan dakwah pada saat ini di simpang siurnya kita menerima informasi-informasi yang agak benar. Habib Nurmagomedov memberikan pelajaran yang luar biasa. Tingkatnya orang yang sakepean, orang yang sak sumoroto, orang yang sak tingkat dunia, memberikan dakwah syariah yang kuat kepada dunia bahwa beginilah Islam, mementingkan ibunda daripada uang 1,8 triliun. Nek cara Pak Yai Anwar ini orang yang 1,8 terus 110 hewe dinyanyi coba. Rasa 1,8 triliun 110 hewe tak nyane. Makanya hadirin rahimakumullah, dari sini saya menyimpulkan begini bahwa kalau kita melihat Islam ini, kita belajar Islam ini dari segi fikih, kita akan disuguhkan dengan halal dan haram. Kita jadi radikal. Kalau kita belajar agama Islam ini hanya tasawuf, mutamilan mutasawifin, seolah-olah tasawuf ini ora kena ditukar yang zaman kaya ini ki. Kalau kita belajar tentang ilmu kalam, akidatul awam, ini seolah-olah dogma yang tidak bisa berkembang, dogma yang kita harus menerima. Tapi kalau kita belajar fikih sirah nabawi, kebetulan kalau nabi fikih atau pelajaran bersama,
buku Sirah Nabawiyah saking Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang sudah meninggal tahun 2013. Di situ disebutkan bahwa sekarang ini kalau kita belajar fikih bisa jadi kita akan menjadi orang radikal. Haram. Oke. Kalau kita belajar tasawuf orang payu. Orang temukan tasawuf zaman tadi itu payu. Tasawuf itu orang nyekel HP. Orang numpak mobil, orang jalan dia berzikir, mampu itu payu. Kalau kita belajar aqaid, ilmu kalam, seolah-olah hanya berpikir Allah kini dine aras bisa jadi wong kocok karena tidak menemukan Allah. Tapi kalau kita belajar Islam itu melalui Sirah Nabawiyah, insya Allah mulai bangun tidur sampai awal diharap turun di situ diajarkan oleh Rasulullah. Mulai urusan bagi muncul sampai bagaimana hidup sehat diajarkan oleh Rasulullah. Mulai urusan sayang kepada istri, berkumpul kepada istri, bagaimana sunahnya, menghubungi disik dan lain-lain, sampai ngurusi negara ada di Sirah Nabawiyah. Maka kuncinya untuk pelajari Islam supaya kita kuat, mujmal, global, kita kuat, maka pelajarilah Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah di majelis kita ini setiap hari diajarkan, diceritakan tentang sirah Nabi, tentang cerita-cerita Nabi, tentang hal-hal Nabi yang insya Allah itibar akan kita ambil, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mengatakan berkah ekonomi pidato ngaji dan pengabudan itu nasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tawsil li kulli hawbah wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadlan wujudan manna barik bisabi minna bil mustafa rasuli ahdo bi kulli suri qalla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi untuk lanjutan safar maulid malam ingkang KP 19 manggil wonten dalipun Mas Bagus Wisnu Putra. Sekali lagi saya ulangi, Mas Bagus Wisnu Putra ingkang di dalam wonten Bagus yang satunya. pom bensin